Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak, anak-anakku sekalian pada mata pelajaran informatika untuk kelas 10 di semester 1. Untuk elemen yang sekarang yang akan dipaparkan adalah tentang elemen TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana di sini ada materi pengantar dulu. Materi pengantarnya Bapak beri judul manajemen file di Windows Explorer. Ini sebagai pengantar sebelum ke judul submateri yang sesungguhnya, yaitu pada materi menggunakan aplikasi pengolah kata. Tujuan dari pembelajaran nanti untuk aplikasi pengolah kata adalah bisa kita menyusun instrumen, laporan atau makalah ataupun proposal. Kemudian juga bisa menerapkan simbol-simbol diagram alir pada perangkat lunak pengolah kata. Ini tujuan pembelajaran di materi selanjutnya. Sebelum memasuki itu perlu disampaikan dulu tentang pengantar manajemen file dulu. Adapun yang jadi pengantar adalah tentang memahami fitur atau fungsi dari Windows Explorer untuk fungsi manajemen file. Pada saat sekarang Bapak akan coba jelaskan mengenai toolnya dulu, yaitu yang pertama ada address bar sebagai alamat penyimpanan, kemudian ada go, back, dan forward location. Jadi untuk maju mundurnya lah, ketika kita ada di posisi apa, kita bisa forward atau backward, atau go back atau forward di sini. Kemudian ada juga navigation pane, yaitu deretan lokasi penyimpanan terdapat di sebelah kanan layar. Kemudian ada detail pane, yaitu berisikan detail dari sebuah folder. Jadi ketika kita klik, nanti detailnya akan ada muncul di sebelah kanan. Kemudian ada content area, ada preview pane, kemudian juga ada view option, command bar, hide show, preview pane, kemudian ada maximize, minimize, dan close. Itu fitur-fiturnya yang nanti akan Bapak coba tunjukkan pada saat demonstrasi. Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak akan sedikit menemukan tentang operasi standar lah pada Windows Explorer. Itu bagaimana membuat folder, merubah nama folder, menghapus folder, copy paste gitu ya, copy, cut, dan paste gitu ya. Kemudian bagaimana menyimpan file ke folder yang sudah disimpan. Mungkin itu pemaparan pertama untuk pengantar mengoperasikan aplikasi pengolah kata yang akan Bapak sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Bapak lanjutkan untuk sesi demonstrasi. Bapak akan coba menjelaskan tentang Windows Explorer. Jadi anak-anakku, Windows Explorer itu adalah sebuah fitur yang merupakan bagian bawaan dari sistem operasi Windows. Kemudian Windows Explorer ini adalah dari namanya juga Windows Explorer gitu. Jadi ada explore itu artinya untuk menjelajahi isi komputer. Nanti Bapak tunjukkan. Bapak mulai dengan bagaimana cara memasuki Windows Explorer itu. Yang pertama, ini akan Bapak jelaskan seperti yang biasa Bapak gunakan ya. Kemudian ini juga mungkin hanya trik ataupun kebiasaan-kebiasaan yang mungkin diperuntukkan untuk pemula ya. Anak-anakku, mari kita sama-sama simak dan pelajari dan praktekkan. Yang pertama adalah bagaimana memulai Windows Explorer, yaitu adalah di sini ada tool, ada bagian, bisa Bapak tunjukkan di sini ada File Explorer. Kebetulan di sini di setting namanya adalah File Explorer. Tinggal diklik saja satu kali. Yang ada di taskbar ini namanya, bagian ini namanya taskbar. Nah, inilah yang namanya Windows Explorer. Di sini ada bagian di sebelah kiri sidebar, navigation pane ya. Kemudian di atas ada juga bagian-bagian lainnya
ya, ada tool, ribbon ya di sebelah sini. Kemudian di sini karena Windowsnya udah Windows 11 mungkin agak sedikit, tapi pada prinsipnya mirip-mirip lah, nggak ada yang bisa dipelajari secara otodidak. Nah seperti ini kurang lebih Windows Explorer. Itu cara pertama untuk kita memasuki Windows Explorer. Ini tadi ada bagian minimize, maximize, kemudian juga ada close ya. Nah, kita close. Kalau kita minimize, hasilnya seperti ini. Ini keluar, sebenarnya tidak keluar, akan tetapi dia pasif, ada di bawah, ada di taskbar. Ketika kita tekan, kita masuk kembali ke Windows Explorer. Kita tutup. Seperti ini, close. Itu cara pertama. Cara kedua yaitu menggunakan tombol kombinasi pada bagian keyboard, yaitu tombol Window plus menggunakan E ya. Jadi Window E. Jadi muncul seperti ini. Kurang lebih caranya sama. Itu mungkin dua cara. Perlu diingat bahwa di mengoperasikan komputer ini dalam beberapa hal itu selalu ada minimal dua cara. Minimal dua cara untuk seperti tadi masuk ke Windows Explorer, minimal ada dua cara. Mungkin ada cara ketiga atau cara keempat. Oke. Nah, seperti yang di paparan sebelumnya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang seputar atau fitur Windows Explorer. Pertama, bisa terlihat bahwa misalkan seperti ini, ada bagian yang disebut dengan This PC ya. Kalau di Windows 11, kalau di Windows 10 atau di Windows 7 atau 8 bukan This PC kalau nggak salah, tapi intinya sama-sama saja bahwa ini bagian komputer ini terdiri dari, kita menyebutnya di sini ada partisi C, ada partisi D. Ketika kita klik di sebelah di sini di partisi C, nanti akan di sebelah kanan akan menampilkan informasi apa saja yang ada di partisi C. Kemudian sama, ketika partisi D diklik, dia juga akan menampilkan informasi apa saja yang ada di partisi D. Nah, kemudian dari sisi tampilan, bisa tampilan standar seperti ini. Kita bisa main di menu view ya, bisa tampilan, kita tinggal bisa rubah-rubah saja seperti ini. Ada extra large, ada medium, small, dan selanjutnya ada detail juga ya, seperti itu. Oke. Pada paparan sebelumnya Bapak mencoba menjelaskan tentang operasi standar ya, yang bisa dilakukan untuk Windows Explorer. Nah, anak-anakku di sini ada bagian partisi C dan partisi D. Biasanya saran Bapak, jangan untuk penyimpanan file jangan dilakukan di partisi C, karena itu adalah biasanya berisi sistem. Khawatir sistem terganggu, kemudian komputer harus diinstal ulang sistem operasinya, otomatis file mungkin ada kemungkinan tidak terselamatkan. Maka alangkah baiknya manajemen yang baik itu, penyimpanan file jangan dilakukan di berbarengan dengan file system. Nah, disarankan di sini bisa dibikin ada partisi D atau ada partisi E, ada partisi F, tergantung dari kapasitas hard disk. Oke, anak-anakku, Bapak akan contohkan bagaimana mengelola file atau manajemen file yang baik. Artinya yang namanya pengorganisasian, manajemen itu tentu saja ada yang namanya pengelompokan file. Ya, kita bisa susun sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Nah, langsung saja misalkan Bapak contohkan ya, bahwa file atau folder ini namanya icon folder. Folder itu ibaratnya sebuah lemari besar yang terdiri dari sekat-sekat ya, di mana sekat-sekat itu akan diisi dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau misalkan seperti terlihat di sini Bapak ada beberapa pengelompokan file misalkan ya, seperti ada administrasi 2021 ya, ada administrasi 2021, 2022. Tentu ini isinya adalah pengelompokan yang Bapak lakukan ya, seperti di sini juga Bapak bisa ada kurikulum 2001, artinya ini data-data yang Bapak kerjakan di tahun 2021. Kemudian ada kurikulum 2022, itu artinya data-data yang Bapak simpan, Bapak kerjakan di tahun 2002. Oke, kita langsung ke contoh
bagaimana membuat sebuah folder. Di sini ada beberapa cara, selalu ada 2 atau 3 cara ya, minimal 2 cara. Untuk membuat folder, biasa misalkan kalau Bapak lakukan dengan melakukan klik kanan di tempat kosong, klik kanan, new folder. Nah, nanti akan muncul Windows folder kosong yang siap diberi nama. Nah, misalkan kita beri nama dataku. Nah, seperti itu. Itu cara pertama dengan melakukan klik kanan. Ada cara kedua, di sini juga sudah ada fiturnya new. New bisa pilih new apa gitu ya. Ada kategorinya. Misalkan new folder. Tuh, misalkan kita beri nama dataku 2 seperti itu. Nah, untuk masuk ke bagian di sini kan ada address. Di sini kita ada di drive D, di partisi D. Kemudian kita masuk ke dataku. Nah, di sini bisa terlihat alamatnya. Address bar D dataku. Di sini kita buat, misalkan kita mau buat file, kita kelompokkan file berdasarkan jenis file, misalkan di sini file doc. Artinya semua folder ini akan diisi file-file yang dikerjakan di Microsoft Word misalnya. Kemudian juga kita buat lagi folder dengan cara kedua ini, misalkan new folder XLS. Artinya folder ini akan digunakan untuk menyimpan file-file bertipekan XLS, yaitu yang dikerjakan di aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya di Microsoft Excel, seperti itu. Kemudian kita buat lagi folder misalkan untuk mengisi file-file yang berisi tipikal PPT ya, extension PPT atau PowerPoint. Nah, kita simpan aja PPT seperti itu. Nah, jadi secara struktur kurang lebih seperti itu. Ini ada tombol back ya, ada forward jadi untuk mundur, untuk maju, ada juga tombol up artinya naik satu tingkat ya. Contoh di sini dataku ini, kalau misalkan kita back artinya ke apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau di Microsoft Word itu seperti mirip ada undo atau redo, bolak-balik gitulah ya. Kemudian kita back lagi dataku, misalkan di sini di dataku udah jelas di sini tadi kita buat tuh doc, terdiri dari doc, PPT. Ini udah menerapkan prinsip pengorganisasian file. Atau bisa kita tambahkan lagi, kalau kita mau menyimpan file lagu, misalkan kita buat folder namanya song misalkan, atau membuat folder dengan tipikal film ya, kita simpan ya, misalkan movie. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tadi ada merubah nama, tinggal diklik satu kali, dia akan berubah. Nah, kita rubah namanya ya, atau menggunakan tombol F2 tuh berubah ya, dengan tombol F2 atau diklik satu kali tuh ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menghapus ya gampang, tinggal dihapus aja, klik tekan tombol delete atau klik kanan. Di sini ada biasanya delete. Oh, misalkan ini song kita hapus, tinggal tekan tombol delete di keyboard, hilang, seperti itu, akan terhapus. Itu operasi penghapusan. Nah, kenapa materi ini Bapak sampaikan akan-aku? Jadi jangan sampai nanti penyimpanan file, contohnya misalkan kita mengerjakan file di Microsoft Word, tetapi kita simpan di mana saja, tidak terorganisir ya. Oke, misalkan Bapak contohkan ya, misalkan Bapak masuk ke file Microsoft Word. Nah, ceritanya file new blank document. Nah, di sini misalkan Bapak isi dengan misalkan kata-kata asal saja ya. Ini file latihan misalkan. Ini hanya file latihan ya. Nah, kita simpan, save as, kita simpan ke file atau ke folder yang kita simpan. Oke, kita cari browse
Tadi kita kan Bapak bilang jangan sampai menyimpan file berbarengan dengan file system. Tadi Bapak udah sampaikan, misalkan kita simpan di partisi D. Tadi kita udah bikin folder namanya dataku. Nah, di sini dataku, kemudian di dataku ada folder penyimpanan tipe-tipe file docx, movie, pptx, xls, x ya untuk Office 2010 ke atas. Nah, tadi Bapak mengerjakan di Microsoft Word, ini file doc, kita simpan di sini, double klik. Nah, lalu kita beri nama contoh misalkan. Contoh, dan kita tekan tombol save. Nah, ini artinya file sudah tersimpan. Oke, misalkan kita lihat ya, misalkan ini kita Bapak tutup nih, tutup. Nah, kita lihat, misalkan posisi tertutup ya, ini anak-anak Windows E, masuk ke Explorer, masuk ke partisi D. Nah, tadi ada di dataku, file dataku di sini docx. Nah, docx ada kan otomatis. Jadi kita tujuannya menyiapkan foldernya, menyiapkan lacinya, menyiapkan tempatnya untuk nanti kita isi dengan file-file agar tidak berceceran seperti ini. Ini ketika kita double klik untuk membukanya, ini file yang tadi kita buat ya. Seperti itu kurang lebih anak-anakku yang bisa Bapak terangkan sebagai materi pengantar sebelum nanti kita akan bertemu lagi di sesi praktek demonstrasi pada materi aplikasi pengolah kata selanjutnya. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat. Semangat terus dalam belajar, harus selalu update ya. Banyak sekali materi-materi yang bisa dipelajari di YouTube, di buku ya, dan banyaklah yang bisa digali ya untuk menambah pengetahuan kita. Itu saja, sekali lagi anak-anakku, terima kasih. Mudah-mudahan bisa disimak, diulang-ulang kalau belum paham, kalau misalkan Bapak terlalu cepat dalam menjelaskannya. Demikian, itu saja. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon masukannya boleh sampaikan melalui link komentar jika ada pertanyaan ataupun saran untuk Bapak sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.